Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alifa Ardianti dari kelas 12 TKJ 1 yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang keamanan jaringan pada aplikasi e-Hatch milik pemerintah. Langsung saja kita mulai. Keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan dari ancaman, serangan, dan gangguan yang tidak diinginkan. Jenis ancaman tersebut ada hacking, malware, ransomware, phishing, dan DDoS. Teknologi keamanannya juga ada firewall, antivirus, VPN, IDS, dan encryption. Studi kasus yang akan saya analisis keamanan jaringannya yaitu tentang data e-Hatch milik 1,3 juta pengguna dilaporkan bocor. Keamanan data tidak prioritas. Baik, yang pertama, apa sih itu e-Hatch? e-Hatch merupakan aplikasi milik Kementerian Kesehatan yang berguna untuk menelusuri orang-orang yang datang ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia memperkenalkan Electronic Health Alert Card atau e-Hatch untuk membantu menangkal penyebaran virus COVID-19 di negara itu. Aplikasi ini diwajibkan bagi pelaku perjalanan yang memasuki Indonesia dari luar negeri, baik WNI maupun warga negara asing. Juga disyaratkan untuk penerbangan domestik. e-Hatch ini akan diunduh di ponsel pengguna dan menyimpan status kesehatan terkini serta informasi lainnya. Yang kedua, bagaimana sih kronologinya? Dalam laporan yang dirilis ke khalayak umum, VPN Mentor menyebutkan pihaknya menemukan data-data e-Hatch tanpa rintangan pada 15 Juli 2021. Menurut VPN Mentor, pembuat aplikasi menggunakan database Elasticsearch yang tidak dienkripsi dan tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan rumit, sehingga mudah dan rawan diretas. VPN Mentor lantas menghubungi Kemenkes berkali-kali dan juga sempat menghubungi Indonesia Computer Emergency Response Team serta Google selaku penyedia hosting. Namun tidak ada respon sama sekali. Akhirnya mereka menghubungi BSSN, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, dan akhirnya dibalas. BSSN pun langsung menutup server tersebut. Oke, selanjutnya, data apa saja sih yang dibocorkan? Data yang dibocorkan tidak hanya mengungkap data pribadi 1,3 juta pengguna e-Hatch menurut VPN Mentor. Kebocoran ini juga mengungkap seluruh infrastruktur seputar e-Hatch, termasuk catatan pribadi dari berbagai rumah sakit hingga tenaga kesehatan yang menangani pelaku perjalanan. Berikut adalah data-data yang dibocorkan, seperti data tes COVID-19, yaitu ada kartu identitas pelaku perjalanan, identitas rumah sakit, nomor antrian, nomor referensi, alamat, tipe tes COVID seperti PCR, rapid antigen lainnya. Tanggal dan lokasi juga disebutkan, hasil tes COVID dan tanggal dikeluarkan, lalu identitas dokumen e-Hatch. Adapun kebocoran yang mencakup data dari 226 rumah sakit dan klinik di Indonesia, seperti rincian rumah sakit, nama, nomor lisensi, lokasi pasti dilengkapi koordinat, nomor WhatsApp, dan jam operasional. Lalu ada nama penanggung jawab bagi pelaku perjalanan, nama dokter, daya tampung rumah sakit, jenis tes yang dilakukan rumah sakit, jumlah tes yang dilakukan setiap hari, jenis pelaku perjalanan yang ditangani rumah sakit tersebut. Identitas pengguna pun bocor, antara lainnya detail pelaku perjalanan, nomor paspor atau KTP, nama lengkap, nomor telepon pekerjaan, jenis kelamin, dan lainnya. Paspor dan foto profil di akun e-Hatch, detail hotel pelaku perjalanan, detail tentang akun e-Hatch perjalanan dan kapan dibuat. Wah, bahaya banget ya, sampai-sampai detail hotel pun dibocorkan. Setelah saya analisis kasus tersebut, saya memiliki sebuah solusi, sebuah pendapat yang mungkin dapat berguna agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Yang pertama ada enkripsi data. Kita bisa mengenkripsi data kita dengan menggunakan teknologi enkripsi seperti AES atau SSL atau TLS. Yang kedua ada menggunakan batasan akses, yaitu memberikan akses hanya kepada orang-orang yang akan menggunakannya. Jadi bagi yang tidak akan menggunakannya tidak akan diberi akses. Yang ketiga, ada pantau aktivitas dan periksa log aktivitas secara teratur. Jadi kita akan memantau segala aktivitas yang dilakukan si pengguna yang mengunduh aplikasi tersebut gitu.
Baik, yang terakhir di sini saya akan memberi kesimpulan, yaitu di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak belajar dan menyepelekan tentang suatu keamanan jaringan. Padahal dampak negatifnya sangat berbahaya jika tidak dipahami, seperti data pribadi kita akan tersebar dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi di sini juga ada dampak positif ya, dengan kita bisa mencegah agar data-data pribadi kita tetap aman dalam pantauan kita sendiri. Teruslah berhati-hati dalam menjaga data pribadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun kesalahan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.